Ratusan demonstran melakukan aksi menolak pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Menolak Omnibus Law, undang-undang yang akan mencelakakan kita semua. Aksi tersebut bagian dari gelombang aksi demonstrasi yang juga terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Pengunjuk rasa merupakan buruh dari berbagai daerah antara lain Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, Gresik, dan Surabaya. Ada 9 hal yang dipermasalahkan demonstran dalam rancangan Omnibus Law Cipta Kerja. Ke-9 poin itu adalah buruh yang di rumah terancam kehilangan status pekerja tetap. Sistem kerja kontrak yang telah lama ditolak oleh buruh justru akan menjadi sistem seumur hidup. Buruh terancam kehilangan standar upah minimum. Perusahaan memiliki kuasa membuat sistem kerja berdasarkan jam kerja. Buruh atau pekerja perempuan terancam kehilangan hak cuti haid dan melahirkan. Perusahaan dengan mudah melanggar norma tanggung jawab hukum korporasi. Tenaga kerja asing memiliki kesempatan luas untuk mengisi lapangan kerja di Indonesia. Perusahaan tidak memiliki kewajiban tanggung jawab korporasi, khususnya pada kebakaran di area konsesi. Dihapusnya partisipasi publik melalui jalur peradilan dalam mengoreksi dan menguji izin lingkungan atau usaha. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Jawa Timur, Apin Sirait menegaskan KSPI keluar dari tim teknis yang dibentuk pemerintah. Prinsip-prinsip itu bisa kita temukan di dalam 2 gugus teori filosofi. Yang pertama disebut sebagai pendekatan utilitarianism. Satu jalan pikiran yang diucapkan oleh Jeremy Bentham di abad 17 untuk memperlihatkan bahwa kebahagiaan itu hanya bisa disebut adil bila memuaskan mayoritas. Jadi terkenal prinsip bahwa the greatest happiness itu hanya boleh dihasilkan bila dia menyangkut the greatest number. Dalilnya sederhana. Suatu masyarakat disebut adil bila sebagian besar mayoritas memperoleh kebahagiaan terbanyak dari produk nasional, produk masyarakat yang biasa dihitung dalam ekonomi disebut sebagai jumlah agregat yang bisa dihasilkan. Dan jumlah itu harus menyenangkan mayoritas. Sekarang ada problem, whose justice? Kalau disebut mayoritas. Nah, sebetulnya ide tentang mayoritas itu menganggap bahwa semua manusia setara di dalam kebutuhannya. Jadi utilitarianisme menganggap bahwa setiap manusia setara di dalam kebutuhannya. Kita mencurigai bahwa rupa-rupanya ini sebagai jebakan Batman, upaya pemerintah yang seolah sudah melakukan dialog dengan serikat pekerja, serikat buruh. Nah, ini yang makanya kita memutuskan bahwa KSPI per tanggal 14 kemarin keluar daripada tim yang dibentuk oleh pemerintah tersebut. Sementara Wakil Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Wilayah Jawa Timur, Ardian Savendra, meminta Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dicabut. Cabut Omnibus Law dari legislasi nasional. Batalkan sidang-sidang Omnibus Law. Karena tidak ada gunanya untuk rakyat. Presiden Jokowi menyampaikan, harusnya Omnibus Law itu satu, tidak menjadi pasal-pasal titipan yang merugikan kaum buruh. Yang kedua, harus melindungi kaum buruh. Yang ketiga adalah mensejahterakan kaum buruh. Konsideran ini jelas di Undang-Undang Cipta Kerja, tapi batang tubuh dan yang lainnya tidak ada yang mencerminkan hal itu. Hingga Kamis sore, tidak ada perwakilan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menemui demonstran. Para demonstran berencana menggelar aksi lanjutan di tempat yang sama pada Jumat siang. Jadi kita boleh sebut bahwa utilitarianisme mengandalkan jumlah keadilan.
bukan kualitas keadilan, tapi jumlah keadilan itu. Gugus teori yang kedua yang mendominasi pembuatan kebijakan publik dikenal di dalam konsep libertarianism. Tadi pada utilitarianisme, keadilan itu dihitung berdasarkan jumlah kebahagiaan terbanyak yang bisa dinikmati oleh suatu masyarakat. Pada libertarianisme, keadilan itu tidak dihitung atau tidak diandalkan pada konsep jumlah kebahagiaan terbanyak, tetapi pada hak setiap individu untuk menghasilkan kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Kalau ini produk nasional, kalau ini ada dua jenis masyarakat. Ini masyarakat yang kaya, ini masyarakat yang miskin. Maka negara disebut adil bila jumlah produk itu menghasilkan kebahagiaan pada kelompok yang paling besar. Mungkin nggak 100%, tapi 80%. Jadi jumlah ini harus fit and proper dengan bagian masyarakat terbesar. Yang ini boleh dibagi ke ini. Melalui apa misalnya? Melalui sistem pajak. Ini jalan pikiran utilitarianisme. Jalan pikiran ini ditentang oleh prinsip libertarianisme karena bagi orang yang menganut paham libertarian, setiap orang punya preferensi sendiri tentang kebahagiaan. Jadi tidak mungkin kebahagiaan itu diakumulasi dan dihitung secara agregatif gitu. Setiap orang punya preferensi tentang kebahagiaan. Misalnya orang yang lagi nongkrong di samping 7-Eleven di depan, mungkin dia lebih berbahagia dari mereka yang lalu lalang di jalan Ragunan itu dengan mobil mewah, tapi mengalami frustrasi karena macet itu. Jadi kita nggak bisa judge bahwa yang di dalam mobil ber-AC lebih bahagia daripada yang lagi nongkrong ngelamun di pinggir jalan. Itu adalah preferensinya. Sekarang dalam bentuk tadi ini. Ini negara, ini orang kaya, ini yang miskin. Sorry, kaya mesti agak gede. Kalau negara misalnya melihat ada kemiskinan, ada orang nongkrong di pinggir jalan, lalu ada jumlah orang yang kekayaannya lagi diuber oleh tax amnesty, lalu negara memajaki si orang kaya ini dan mensubsidi orang miskin ini, bagi libertarian artinya negara menghina dia sekaligus menghina dia. Kenapa? Karena negara memanfaatkan kemiskinannya untuk memeras yang kaya ini. Pada saat yang sama, negara hanya menjadikan dua orang ini sebagai alat, bukan subjek, bukan objek. Jadi seorang libertarian akan menganggap bahwa tindakan negara ini dia tidak menghormati orang ini, sebab ini cuma dianggap sebagai alat untuk diperas. Demi apa? Demi ini. Jadi ini juga diperalat untuk memeras ini. Ini adalah alat untuk menyumbang itu. Saya nangkap nggak logiknya? Jadi seorang libertarian akan anggap bahwa negara itu nggak boleh sok tahu tentang jenis kebahagiaan orang. Gambaran. Jadi ada utilitarianisme, ada libertarianisme di dalam spektrum teori keadilan. Saya kasih yang
intinya aja kan. Ada banyak teori tentang tesis, tentang komunitarianisme, egaliter. Tapi yang kira-kira bisa kita pakai malam ini supaya lebih ringkas untuk berdiskusi tentang akibat dari penggunaan teori yang keliru terhadap kebijakan publik. Sekedar untuk name dropping supaya kita sedikit punya sense sejarah. Ini biasa disebut sebagai gugus teori yang dihasilkan oleh para pengikut Jeremy Bentham. Ini gugus teori yang dihasilkan oleh cara berpikir Immanuel Kant. Nanti saya terangin sedikit ya.